Bangunan bersejarah Jembatan Riung Gunung tersebut merupakan salah satu bangunan kolonial Belanda yang banyak menyimpan keanehan ataupun kejanggalan. Selain itu, jika hendak menaiki anak tangga Jembatan Riung Gunung, diharuskan untuk mengucapkan salam alias permisi terlebih dahulu. Sebab jika tidak dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan, seperti halnya kesurupan alias kemasukan roh makhluk gaib atau jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di Ranah Jawa, channel yang khusus membahas beragam cerita spiritual, mistis, pastinya unik dan tidak masuk akal logika. Masih dengan gue, Njung, dan masih juga ditemani oleh Ihsan. Dan pada program kali ini kita coba mengangkat cerita misalnya, tentang Villa Soekarno. Lo sendiri pernah denger nggak, atau mungkin lo pernah punya pengalaman lah di Villa Soekarno ini sendiri? Kalau menurut pengalaman gue yang lalu, ya adalah sedikit. Ada sedikit. menarik kan kalau kira-kira kita angkat kali ini? Kalau untuk diangkat kali ini menarik sekali karena di sana itu mungkin banyak misteri. Ya, misteri ya. Ya kan? Juga tim kreatif dari Ranah Jawa ini udah menghimpun lah beberapa sumber artikel ya, untuk kita coba bawa kali ini. Mungkin juga bisa menambah referensi kita saat ini. Oke guys, tetap di sini, jangan kemana-mana. Oke guys, langsung saja kita bacakan artikel yang sudah dihimpun oleh tim kreatif Ranah Jawa. Villa Soekarno. Sosok Presiden Indonesia pertama yang akrab disapa Bung Karno itu selalu menarik untuk diceritakan. Dari mulai perjuangan untuk Indonesia dan kisah cintanya hingga soal villa yang ada di Kota Bogor. Dirancang oleh arsitek Sudarsono, bangunan 2 lantai itu disebut sebagai tempat peristirahatan Bung Karno kala tidak disibukkan dengan urusan kenegaraan. Villa Soekarno itu sempat menjadi kafe elit bernama Riung Gunung Coffee House pada tahun 1960 hingga 1970. Menurut informasi, kafe yang jadi tempat favorit para turis mancanegara tersebut dikelola oleh manajemen Hotel Indonesia. Kalau dulu villa tersebut terlihat mewah, namun saat ini kondisinya memang memprihatinkan. Perbedaannya begitu jauh, bahkan banyak pihak mengaitkan bangunan tidak berpenghuni tersebut dengan berbagai kisah misteri. Villa Soekarno berdiri kokoh di atas perbukitan dengan desain rumah bergaya tropis yang mewah. Ternyata bangunan ini dalam sengketa kepemilikan yang hingga kini belum terselesaikan. Akibat sengketa, sekarang kondisi bangunan tua bersejarah ini tampak usang dan tidak terurus. Lumut mulai banyak yang tumbuh di atap Villa Soekarno sehingga menambah aura mistis yang kuat. Selain itu, tangga menuju Villa Soekarno yang berada di atas jalan kawasan wilayah Puncak Bogor juga menyimpan misteri
bagi warga maupun para wisatawan luar. Tangga dengan kemiringan 45 derajat tersebut tersambung dengan jembatan sepanjang 4 meter. Selain itu, di tengah jembatan tersebut juga terdapat tulisan Riung Gunung. Untuk lebar jembatan maupun tangga tersebut kurang dari 1 meter. Dan setelah jembatan menyambung juga kembali dengan anak tangga yang membentang di badan jembatan tersebut. Di lain sisi, dari ujung tangga tersebut bermuara di satu bangunan rumah yang berbentuk sederhana yang berwarnakan putih sayu dengan gaya arsitektur kolonial Belanda. Kendati demikian, meski bangunan jembatan terlihat kokoh, namun kondisi tangganya sudah berlumut, juga licin dan lembab. Bangunan bersejarah jembatan Riung Gunung tersebut merupakan salah satu bangunan kolonial Belanda yang banyak menyimpan keanehan ataupun kejanggalan. Selain itu, jika hendak menaiki anak tangga jembatan Riung Gunung, diharuskan untuk mengucapkan salam alias permisi terlebih dahulu. Sebab jika tidak dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan, seperti halnya kesurupan alias kemasukan roh makhluk gaib atau jin. Banyak kisah misteri Riung Gunung terkait jembatan ikonik yang menghubungkan jalan dengan bangunan tersebut. Dan berdasarkan cerita warga, Soekarno kerap berjalan dan menaiki tangga itu untuk memasuki villa. Itulah sedikit latar belakang yang sudah dihimpun oleh tim kreatif Tanah Jawa. Segmen berikutnya kita akan coba mengulas lebih tentang apa yang ada di Villa Soekarno. Tetap di sini. Oke guys, tadi kita sudah sedikit membuka ya tentang latar belakang Villa Soekarno ini. Dan menariknya ada satu mitos yang jika menaiki anak tangga diharuskan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu agar tidak terjadi kesurupan atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu San. Jujur selama ini gue udah sering lalu lalang lah ke puncak, khususnya pasti ngelewatin ya jembatan Soekarno ini. Iya. Tapi soal sejarah ataupun mitos ini gue baru dengar. Kalau lo sendiri pernah nggak punya pengalaman di wilayah sekitar situ atau mungkin apa gitu bisa dibagikan ke kawan-kawan? Pengalaman sih ada bang, sedikit kisah gue di tahun 2010. 2010. Itu di saat takbiran mau menyambut Idul Fitri. Iya. Di situ kita 6 motor. Itu lagi apa tuh acara ke sono? Lagi main-main aja nongkrong? Ibaratnya sih emang kalau sudah biasa sih dari teman-teman rumah itu kayak acara takbiran itu kita jalan-jalan. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita merayakan takbiran itu jauh, udah kita ke puncak. Hanya menikmati kopi sama kembang api aja sih di sana paling takbiran. Itu kita sampai di sana itu sekitar jam 12 di atas puncak pas. Pas jam 2 kita turun karena kita kan pagi-pagi ingin sholat Id. Nah, 2 motor ini tertinggal di belakang di saat turun. Tinggal di belakang saat turun. Dan salah satunya saya tertinggal. Itu teman yang paling depan saya tertinggal 2 motor, teman yang di depan saya ini yang 3 udah jauh turunnya itu, dia tiba-tiba ngebut di saat turunan, ngebut. Gak lama kemudian di saat melewati jembatan itu kan tikungan itu saya melihat motor nyungsep. Awalnya saya kira itu bukan teman, Lawan arah apa? lagi turun nyungsep di sebelah kiri sehabis jembatan itu pas lagi tikungan. Dia nyungsep, saya kan pas ngeliat itu bukan temen mungkin kan mikirnya kan, tapi mikir lagi ada kecelakaan masa kita nggak tolong. Saya berhenti, di situ ada suara teriak teman tolong,
Ada suara teriak. Ada teriak tolong. Yang dengar siapa? Lu sendiri? Gue sendiri. Gue samperin itu motor, ternyata bener teman gue teriak-teriak minta tolong. Berarti Dia temen lo posisinya udah duluan ya jalan? Jatuh. Dan itu gue tertinggal. 2 motor ini tertinggal. Yang 3 motor mungkin udah nyampe paling bawah, mungkin di Gunung Mas. Oke. Nah, di situ gue coba bantuin temen gue jatuh, habis di sini pada luka-luka. Sempet gue tanya, kok lo bisa sih jatuh? Dia cuma jawab, nggak kelihatan kalau ada tikungan. Tiba-tiba gelap katanya. Gue kira lurus. Totonya tiba-tiba gue udah langsung nyungsep. Yang benar gue gituin kan. Yang benar. Jelas tuh itu tikungan. Jadi seolah-olah teman lo nggak lihat itu ada tikungan ya? Enggak. Posisinya lurus ya? Gelap katanya. Katanya dia gelap. Tapi kadang sadar saat itu temen. Agak sedikit ngantuk sih. Yang itu, yang bawa motor sih agak sadar. Tapi yang belakang agak sedikit ngantuk. Karena yang belakangnya itu yang dibonceng, gue nanya juga. Lu emang nggak bilangin ada tikungan? Oh, gue nggak tahu. Gue agak ngantuk. Tiba-tiba gue udah jatuh juga, kata dia gitu kan. Ya udahlah, gue calling teman gue untuk balik lagi, nolongin ke situ. Supaya teman gue balik lagi itu bisa bawa teman gue ini ke klinik bareng-bareng. Nah, gue bawalah itu motor. Dari teman gue itu bilang katanya itu tiba-tiba gelap di situ. Saat apa nih? Saat turun. Setelah itu kejadian lo tolong. Padahal kan ada lampu sorot dari ini. Dan itu nggak ada kabut sama sekali. Cerah lah saat itu. Cerah. Kata teman gue pas lagi turun ngelewatin itu jembatan tiba-tiba gelap katanya. Nggak tahu kalau ternyata itu ada tikungan. Oke. Nah, emang sih kalau gue bilang ya dari apa yang gue mendalami nih Bang dulu, gue sempet penasaran. Gue ada di tahun 2015 itu pengen mencoba nyari tahu emang itu villa. Oh, menarik nih. Berarti saat kita bicara flashback kayak saat dulu lo masih ya bahasanya mungkin terjun ya. Iya. Mendalami ke hal-hal mistis. Spiritual ya dan mistis ya khusus. Sempat lo coba salah satu tujuan lo ke situ. Sempat. Itu di tahun 2015-an. 2015. Saat itu apa yang lo lihat? Gue di situ penasaran kan. Di saat emang gue berhenti di pas banget di bawah jembatan itu, gue mencoba pengen tahu apakah benar ini di atas itu ada villa Bung Karno. Emang di tulisan gue yang punya. Gue nggak bisa masuk bang. Walaupun gue dulu pernah mencoba belajar, tapi itu suatu tempat itu emang gue sulit untuk masukin. Mulai dari apa yang gue coba pelajari dulu. Dan di situ gue coba, entah benar atau tidak ya, gue ketemu dengan sosok hitam tinggi. Posisinya apa tuh? Maksudnya penjaga dari? Penjaga itu pintu. Pintu dari jembatan itu. Mau masuk kita ke villa itu. Hitam tinggi sekali. Dan perutnya itu agak buncit. Hanya wajahnya ini agak samar. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi bentuk tubuhnya pun juga nggak kelihatan, hanya samar kayak bayangan hitam tinggi, agak buncit besar gitu. Itu berapa lama tuh lo coba masuk ke dimensi tempat itu? Ada sekitar 1 jam. 1 jam. 1 jam. Gue masuk tangga itu pun melangkahkan kaki di tangga itu pun emang gue udah kayak ngerasa merinding sih. Gue akuin, gue ngerasa agak merinding. Ibaratnya ya gue paksain lah, mau nggak mau gue udah merinding tapi gue paksain lah. Karena gue saking penasarannya pengen tahu. Saat itu lo sendiri? Gue bertiga sama teman gue. Ya yang teman gue juga dulunya di pengalaman gue dulu bareng naik gunung itu, yang ke Gunung Salak itu. Gue bertiga sama dia. Emang sempet gue mau samperin ke pintu masuk itu, gue udah ditahan sama temen. Jangan coba lagi maksain masuk. Selama 1 jam lo nyoba naik anak tangga doang, dan berat itu saat itu. Berat, akuin berat. Tapi
Nggak selama 1 jam sih bang, gue mau naikin angkat tetangga. Hanya gue selama 1 jam itu gue udah di atas jembatan itu. Gue pengen coba masuk, tapi memang kan ada pintu di situ dikunci kan ibaratnya. Itu udah gitu doang kan ya? Nah, itu udah tiba-tiba kayak ada bayangan hitam gede. Malah. Dan di situ teman gue juga pun melihat bukan hanya hitam bayangan gede. Dia melihat kayak ada sesosok ular Di situ. Ada sosok ular. Dan juga gue juga nggak tahu pasti benar atau tidaknya, temen gue itu bilang kan ada sosok ular juga, San, janganlah kita masuk ibaratnya. Udahlah, di sini banyak, kita jadi ibaratnya udah cukup tahu di sini banyak penjaganya, dan itu bukan penjaga sembarangan juga. Tuh. Di saat itu lo nggak berhasil? Nggak, sama sekali. Yang sebenarnya sih emang masih penasaran, ingin masuk. Karena entah benar atau tidak, menurut dari apa yang terlintas di bayangan gue nih bang, dalam villa itu kayak ada sebuah rahasia, entah itu harta yang milik dari Bung Karno itu, entah itu ada harta terpendam mungkin di situ. Yang terlintas di bayangan gue, entah itu benar atau tidak ya. Hanya nggak mungkin lah bisa dapetin, karena kalau menurut Argoib nggak mungkin dijaga oleh 1-2 macam jin. Jelas banyak gitu. Hanya terlintas di bayangan gue, di situ ada sebuah rahasia seperti harta yang terpendam. Teman-teman lo juga nggak nyoba saat itu? Ada sih yang penasaran nyoba. Ini teman-teman satu perguruan saat itu. Berarti mereka juga sama ya, saat itu masih menggeluti kan? Menggeluti. Nah dari situ udahlah, pulanglah kita. Walaupun kita ya kalau dibilang cerita tentang Villa Bung Karno ini, emang gue masih saat ini sebenarnya masih penasaran, pengen masuk. Emang ada yang jaga nggak sih? Maksudnya dari penjaga? Kalau waktu itu sih gue nggak ketemu penjaga. Villanya gitu nanti. Waktu itu gue nggak ketemu penjaga karena malam hari. Malam hari. Karena gue pernah lihat juga beberapa konten YouTube kan. Jadi coba masuk memang. Berarti kan mungkin kalau ada izin bisa ya masuk. Mungkin bisa. Karena emang gue pas malam hari itu nggak ada ketemu penjaga. Saat malam. Karena posisi pagar juga dikunci. Karena gue juga kan ibaratnya hanya ingin berkunjung sampai depan doang, pengen lihat dari luar sebenarnya. Tapi pengen pas udah nyampe di jembatan itu emang makin penasaran pengen masuk ke villa itu. Tapi nggak ketemu penjaganya. Hanya ketemu penjaganya itu yang bayangan hitam gede itu udah. Terus lo nggak berani tuh? Kawan-kawan lo juga udah nyoba, nggak ada yang bisa ya? Enggak. Sulit. Menarik ya. Ada tambahan lagi ya? Mungkin yang bisa kita sampaikan ya ke teman-teman di rumah. Ya kalau tambahan sih kayaknya nggak ada. Mungkin ya itu gue hanya memberikan pengalaman gue dari apa yang mungkin dulu gue pernah belajari, mendalami. Ya itulah, udah gue tuangkan semua. Entah itu benar atau tidak, itu tergantung dari viewernya aja. Kesan? Ayo. Terima kasih banyak ya buat waktunya juga ceritanya. Benar menarik. Oke, kita tadi sudah sedikit membahas tentang latar belakang dari Villa Soekarno. Banyak mitos yang beredar dan biarlah tetap menjadi misteri. Baiknya bisa diambil dan buruknya bisa kalian buang. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Dan dukung terus channel Ranah Jawa dengan cara like, komen, dan subscribe. Bila kawan-kawan juga punya cerita terkait hal mistis dan spiritual, bisa dikirim ke email dan ke IG kita. Kita akhiri sampai di sini. Bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.